Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang darurat predator seks dan akar solusinya. Ya, seperti kita ketahui ya, belakangan ini marak berbagai macam pelecehan seksual, bahkan sampai pembunuhan. Ya kan, ada anak usia SMA ya memperkosa dan membunuh anak usia SD ketika dia berangkat mau ngaji. Ya, dimasukin karung, Masya Allah. Kemudian yang viral, ada seorang pemilik pondok sekaligus pengajar palsu ya, karena dia bukan ustadz, bukan kiai. Dia hanya dapat training ikut tahfidz, lalu cari sumbangan mendirikan tahfidz, kemudian ternyata dipakai sarana untuk ya kan menipu ya dan memuaskan nafsunya ya. Heri Wirawan. Yang terbaru lagi ada di Tasikmalaya, ada guru SD yang juga melecehkan ya, 15 muridnya dengan iming-iming hanya dapat nilai bagus gitu. Ya, jauh sebelum itu ya, tahun 96 ada robot gedek yang menyodomi dan kemudian memutilasi, yang ketahuan itu ada 12 orang anak jalanan. Lalu ada Babe yang sama melakukannya, itu tahun 2007 2008. Korbannya ada 9 anak jalanan juga yang disodomi dan dimutilasi, luar biasa. Lalu ada Rian Jombang ya, korbannya ada berapa ya, sekitar hampir 10 lebih ya, yang salah satunya ada emang korban hubungan homoseksual ini, yang lainnya ketika sudah dia berhasil membunuh diulangi lagi ya dengan motif ekonomi. Ada yang lagi utang ke dia, dibunuh, kemudian ditanam di depan rumahnya dan seterusnya. Ini orang-orang yang punya kecenderungan seks yang menyimpang, yaitu kebanyakan ini homoseks, LGBT. Masih ingat kasus Reinhard Sinaga ya, mahasiswa S3 ya asal Indonesia yang melakukan juga predator seksual di Inggris. Jadi dia nyewa apartemen yang dekat dengan bar ya. Kemudian orang yang keluar bar itu dia tawari minum, dia tawari ke toilet, lalu kemudian kasih minum di bius, lalu dia sodomi, direkam HP. Itu yang ada di rekaman HP-nya 159 orang. Luar biasa, orang Indonesia ini. Jadi sebenarnya apa akar masalahnya kok hampir tiap hari, tiap minggu ada kasus ya, dari yang kecil sampai yang korbannya banyak. Datanya dari Kementerian KPPA itu bulan Januari sampai September ya, belum sampai Desember sekarang, itu 11.459 ya korban ya kekerasan dan pelecehan seksual, yang sebagian besar itu anak ya. Mungkin kalau dihitung yang 3 bulan terakhir ya sudah lebih 12.000 korbannya ya. Ada yang korbannya dari aparat sendiri, ada polisi memerkosa banyak istri tahanan dengan janji mau dibebaskan ya kan. Ada polisi yang viral juga, polisi yang pacarnya bunuh diri ya, karena tidak mau bertanggung jawab dan seterusnya ya. Menurut Kontras 90% korban kekerasan aparat baik polisi maupun tentara itu tidak diproses sampai tuntas. Ini Kontras yang ngomong. Jadi akar masalahnya apa ya? Jadi kalau sudah heboh, apalagi ketika terjadi di pendidikan Islam ya, di pondok atau sekolah Islam, yang disalahkan Islam, inilah ajaran Islam radikal, HTI, FPI, Wahabi ya. Padahal kayak kasusnya Heri Wirawan, dia itu adalah ya, ada info ya, tetangganya menyebut dia itu ya ketika merayu santrinya dengan nikah mut'ah ya, bukan ajaran HTI, FPI maupun Wahabi. Wahabi itu paling mengkritik masalah nikah mut'ah. Nah, kembali ke akar permasalahan ya, seandainya ya Piagam Jakarta yang diperjuangkan para pendiri bangsa kita, para ulama kita itu tidak dikhianati, insya Allah tidak separah ini. Jadi setelah dikhianati kan kemudian yang diterapkan murni ya hukum sekuler. Mayoritas adalah hukum Belanda yang kemudian ditambahi, dimodifikasi, studi banding ke Eropa, anggota DPR, MPR-nya dulu sampai sekarang. Ya ini hukumnya, hukum Barat ya, yang dipakai untuk menghukum predator seks ini hukum Barat yang memang kecenderungannya atau
pada dasarnya dia itu menghormati ya kebebasan bertingkah laku. Jadi LGBT itu bagian dari freedom of act yang dijamin oleh Undang-Undang PBB, yang dijamin oleh negara-negara demokrasi barat yang kemudian juga didakwahkan dalam tanda kutip ke negara-negara demokrasi yang lain yang mayoritas muslim di Asia, di Afrika yang banyak ya. Kemudian dijadikan standar ya, ini negara yang demokratis, ini yang tidak, salah satu standarnya itu. Ya, bayangkan sepak bola aja dipaksa pakai kaptennya ya, pakai ban kapten yang pelangi melambangkan mendukung LGBT. Ya, untung timnas Indonesia tidak mau ya. Bayangkan sampai seperti itu. Lembaga internasional seperti FIFA, kemudian AFC, AFF itu ya ditekan sampai harus melakukan hal semacam itu. Jadi inti permasalahannya adalah diterapkannya ya hukum-hukum sekuler dengan cabangnya antara lain dengan hukum HAM ala barat yang menjamin kebebasan bertingkah laku, dalam hal ini kebebasan seksual. Jadi dalil mereka ya mau berhubungan dengan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan maupun heteroseks itu adalah bagian dari ya kebebasan dasar dari manusia. Bayangkan itu. Ya kan? Kalau kita kebebasan dasar manusia itu ya kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya, itu masih bisa diterima, tapi kalau untuk hubungan seks itu tidak bisa. Ya, itu akar masalahnya, ya kan? Lalu solusinya dalam hukum sekuler apa? Dalam hukum demokrasi sekuler itu sangat tidak solutif. Karena mereka hanya ya menghukum kalau kasus Heri Wirawan ancamannya 15 tahun. Karena tidak terjadi pembunuhan, tidak ada terjadi kecacatan. Dengan bisa diberatkan 20 tahun karena korbannya anak-anak. Bayangkan. Cuma 15 tahun itu bisa didiskon biasanya kalau berkelakuan baik, pura-pura lah di penjara. Ya kan? Kalau yang bisa dihukum mati itu pun kan ditentang oleh para aktivis HAM pro barat, para LGBT ya. Pasti mereka jadi korban kalau takut menentang itu. Ya kan, ditentang. Ya kalau seperti robot gedek, babi yang membunuh, memutilasi ya memang dihukum mati di hukum Indonesia dengan ditembak. Ya kan, tentu setelah ditahan beberapa tahun. Jadi solusinya bukan hukum sekuler, solusinya adalah Islam. Bagaimana Islam mengatur, ya kan? Hukum fikih memberikan hukuman kepada para pelaku LGBT, para pelaku pemerkosaan, ya, predator seks ini. Ya kan? Kalau kita mau buka hukum fikih lengkap. Ya, kalau tidak lengkap tinggal minta para ulama membuat ijtihad baru ya, dengan acuan-acuan ijtihad ulama yang sudah ada berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti kasus pemerkosaan ini dalam hukum fikih lengkap di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i juga hukumnya had sebagaimana pezina. Tapi ada tambahannya, dia harus membayar mahar kepada wanita yang diperkosa. Pun ketika yang diperkosa budak, dia harus membayar ya kepada budak itu senilai hampir harga budak tersebut. Islam sangat menghormati, menjaga dan melindungi wanita. Salah besar kalau Islam yang tertuduh lawang sekarang yang diterapkan bukan syariat Islam, yang diterapkan bukan hukum Islam, kok yang disalahkan Islam. Anda mikir pakai apa begitu? Kemudian ya mazhab Hanafi memang hanya had ya, setara dengan berzina. Ya, tapi kita ikut mazhab Maliki dan Syafi'i harus bayar mahar ya, yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Ya tentu hakim bisa menetapkan maharnya berapa ya, tidak mungkin murah. Kemudian itu perkosaan ya, yang tidak ada kekerasan, tidak terjadi pembunuhan. Nah, kalau terjadi kekerasan dan apalagi pembunuhan, hukumnya adalah hukum seperti merampok, hukuman mati. Matinya disalib ya, dipotong bersilangan, entah tangan kanan lalu kaki kiri, entah tangan kiri atau kaki kanan. Ya kan? Itu menurut para imam mazhab. Ya, Anda mau ikut siapa? Ikut anggota DPR ya, yang hukumnya itu hasil studi banding ke barat, hukumnya itu masih mengacu kepada undang-undang pidana Belanda, Perancis. Ya kan? Kalau saya ya pasti ya kita dakwahkan
Dengan hukum Islam itu pasti ada solusi, pasti akan menyelesaikan masalah preventif minimal. Ya kan, bagaimana kita tidak takut anak-anak kita keluar banyak predator seks. Predator seks pun menyamar biasanya menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi dosen, menjadi politisi, polisi dan seterusnya. Ya kan? Kalau tidak ada hukuman yang bikin jerah, ya mereka akan terus muncul, ya kan? Akan terus beraksi, ya karena ini kan penyimpangan. Orang yang berperilaku semacam ini kan sedikit ya dibanding jumlah masyarakat. Makanya mereka mencari korban, dan korban yang paling mudah adalah anak-anak. Ya, itulah bagaimana Islam harus diterapkan. Ya, kalau tidak diterapkan ya semakin rusak, semakin hancur. Bayangkan kalau Islam diterapkan, ya, termasuk Islam mengajarkan pendidikan seks ya sejak dini, ya mungkin usia tamyiz ya sebelum balik pun diajarkan dalam Islam. Ya, diajarkan ada kehidupan umum, kehidupan khusus. Wanita yang sudah menjelang balik, apalagi balik, punya kehidupan umum, yaitu di luar rumah yang wajib menutup aurat, ya, tidak transparan, intinya menutupi ya, tubuhnya ya supaya tidak ya, tergoda itu laki-laki hidung belang. Ya. Lalu ada kehidupan khusus di rumah. Ini kehidupan umum interaksinya ya bisa untuk pendidikan, bisnis ya, belanja dan sebagainya, itu diizinkan oleh syariah, mudah begitu. Kecuali dalam hal-hal yang safar yang lebih dari 1 hari 1 malam, itu kan untuk melindungi perempuan diperlukan ya muhrim ya, teman terpercaya dan seterusnya. Lalu dalam pendidikan seks Islam ya sejak dini ya kan, anak-anak juga ya diajarkan ya auratnya, ya kan, organ-organ vitalnya itu juga tidak boleh disentuh oleh ya laki-laki manapun ya ketika sudah usia balik atau jelang balik pun. Diajarkan seperti itu ya. Sehingga ya mari kita perjuangkan ya, kita terapkan, tidak usah takut dengan stigma negatif ini ajaran radikul. Faktanya mereka lah yang radikal, ya kan. Orang-orang yang menggunakan ya slogan-slogan anti-Islam itulah mereka yang radikal, ya karena mereka ingin ya menerapkan, ingin pertahankan sistem yang ada yang memang menguntungkan mereka untuk bermaksiat, menguntungkan bisnis mereka yang haram, ada riba, ada kecurangan dan sebagainya. Ya itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.